Tuhan Yesus baik ya. Tema kita pagi hari ini adalah hati-hati berkeputusan. Nah, mari saudara kita belajar bagaimana berkeputusan dengan menggunakan hikmat Tuhan. Nah, itu penting sekali. Banyak daripada kita, termasuk saya juga, belajar untuk membuat keputusan-keputusan itu tidak menggunakan logika pribadi, tetapi sungguh-sungguh menggunakan cara berpikirnya Tuhan. Buka kitabnya, 1 Timotius 4. Ya, 1 Timotius 4 mulai dari ayat yang ke-13. Kita harus tahu bagaimana menggunakan pikiran Allah, ya, supaya besok-besok kita nggak bikin salah lagi dalam berkeputusan. Amin. Ya, 1 Timotius 4 mulai dari ayat yang ke-13. Oke? Kita baca sama-sama. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Sampai di sini dulu. Perhatikan betapa pentingnya membaca firman Tuhan. Kenapa toh? Kok tiap hari kita tuh harus baca firman Tuhan? Sebab firman Tuhan adalah suara Allah. Sebab firman Tuhan adalah pengajaran, mendidik, membangun. Lihat di ayat yang ke-13. Sementara itu aku datang, bertekunlah dalam apa? Membaca firman Tuhan. Di sini dikatakan membaca kitab suci gak hanya sekedar dibaca. Firman Tuhan tidak hanya sekedar dibaca. Lalu apa di sini dikatakan? Dalam membangun. Kalau sudah baca firman Tuhan, harus membangun. Membangun apa? Diri sendiri terlebih dahulu. Kita harus bangkitkan diri kita terlebih dahulu. Gak bisa saudara, kita minta orang untuk ngikutin apa omongan kita, sementara kita tidak bisa menjadi contoh yang baik. Firman Tuhan itu mengubahkan kita salah satunya. Nah, apakah kalau kita udah baca firman Tuhan, hidup kita berubah atau tidak? Waktu kita baca firman Tuhan, apakah ada sesuatu yang baru dalam hidup kita? Berubah atau tidak kitanya? Kita menjadi pribadi yang baru atau tidak? Apakah waktu kita baca firman Tuhan, kita jadi cinta sama Tuhan lebih lagi? Adakah seperti itu? Nah, dikatakan membangun dan dalam mengajar. Pentingnya firman Tuhan yang kita baca tiap hari, itu membuat kita membangun juga mengajar. Oleh sebab itu jangan main-main dalam kekristenan, saudara. Firman Tuhan yang kita baca tiap hari itu mengubahkan kita. Kalau kita sendiri sudah berubah, maka yang lainnya juga pasti akan berubah. Pasangan kita, anak-anak, orang tua, teman-teman kita, teman-teman pelayanan kita, tetangga kita, mereka akan berubah seiring berjalannya waktu, kitanya juga berubah. Jadi jangan tanya, kalau pasangan saya nggak mau berubah, Bu. Pasangan saya nggak mau diajak doa, Bu. Kita berubah terlebih dahulu. Waktu kita mau buat keputusan, Tuhan bicara apa? Waktu kita mau melakukan sesuatu, Tuhan bicara apa? Nah kan kita harus tahu nih. Harus tahu kebiasaan-kebiasaan kita mendengarkan firman Tuhan. Di sini waktu baca firman Tuhan, hasilnya apa? Membangun dan mengajar. Jadi 3 hal ini jangan dilupakan di dalam kehidupan. Membaca firman Tuhan, membangun, dan mengajar. Ini 3 paket lengkap yang harus ada pada kita. Gak bisa kita berperang sendirian dalam keluarga. Ketika kita ada tekanan kehidupan, ada kehancuran, kita mau membangun bisnis kembali. Utang kita banyak, harus dibangun kembali bisnis usaha kita. Kita butuh buat keputusan, bukan? Jangan berperang sendiri. Jangan berkeputusan sendiri.
Yang pertama, kenapa kita harus baca firman Tuhan? Agar supaya kita melibatkan Tuhan. Karena ada tuntunannya di situ. Dan tuntunan Tuhan itu sudah pasti membangun kita. Sudah benar belum? Pikiran kita. Contoh nih, contoh. Ya. Banyak sekali hari-hari ini keluarga mengalami kehancuran. Pasangan mau bercerai, anak-anak sudah mulai nakal gitu ya. Lalu apakah yang harus kita lakukan untuk membuat keputusan itu? Ini saudara, firman Tuhan. Yang kita pegang duluan adalah firman itu. Anda mau buat keputusan apa sajalah. Firman Tuhan pegangannya. Karena firman Tuhan itu adalah Allah. Hasil daripada kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya, sudah pasti kita menjadi orang yang dibangun oleh Tuhan. Dan kita tidak akan tersesat dengan keputusan yang kita buat. Karena hati-hati, keputusan itu bisa karena atas dasar kedagingan kita, ataukah karena Tuhan. Gak usah jauh-jauh deh contohnya. Setelah saya kena layoff, apakah saya harus bekerja kembali? Apakah saya buat usaha? Apakah saya akan melakukan hal yang lainnya? Firman Tuhan acuannya. Jadi waktu baca firman Tuhan, saya dibangun terlebih dahulu. Saya harus membangun diri saya terlebih dahulu, lalu firman Tuhan ini yang kita baca ini mengajar diri kita terlebih dahulu. Jangan pernah coba-coba buat keputusan tanpa membangun diri dan tanpa mengajar diri sendiri. Berapa banyak orang kena ikatan pinjaman online? Karena engkau nggak ngerti firman. Engkau nggak membangun dirimu sendiri. Engkau tidak mengajar dirimu sendiri. Pinjaman online itu benar atau enggak? Pinjaman online itu dari Tuhan atau tidak? Kalau kita belum dapat jawaban dari Tuhan, kalau nih, dikit-dikit pinjaman online, kira-kira hidup kita dibangun atau tidak? Karakter kita menjadi berubah atau tidak? Apakah pinjaman online itu mengajar kita atau tidak? Sesederhana itu. Semua keputusan kehidupan yang kita mau buat, dasarnya ini, saudara. Firman Tuhan membangun, lalu mengajar. Kita suka nggak sabar untuk melakukan sesuatu. Apakah kalau bercerai itu, balik lagi, firman Tuhankah acuannya? Kalau kita bercerai, sebelum kita berkeputusan untuk bercerai, apakah dirimu sudah kau bangun dengan benar? Nah, kalau perceraian itu terjadi, apakah benar-benar semuanya itu, keputusan itu, mengajar kita, mendidik kita? Harus dipertimbangkan dengan penuh kematangan. Jangan-jangan nih, itu karena kedagingan kita. Jangan-jangan nih, itu karena emosionalnya kita. Nah, bagaimana dengan kita? Perhatikan dengan sungguh-sungguh membuat keputusan apa saja. Ayat yang pertama ini, tanamkan itu di dalam diri. Sebab jika tidak, nanti kita akan balik lagi ke dosa yang sama terus. Dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit utang, dikit-dikit minta bantuan orang, dikit-dikit sembrono, melakukan dosa ini lagi. Dosa yang sama diulang-ulang terus. Nggak akan mengalami pertumbuhan apa-apa. Stuck di area itu aja. Kita menjadi manusia bebal yang tidak pernah mau bisa berubah. Makanya pentingnya firman Tuhan. Mendidik kita, mengajar kita, mengubah kita. Jadi jangan coba-coba membuat keputusan tanpa pimpinan Tuhan. Karena jangan sampai keputusan yang kita buat itu membuat Tuhan tidak bisa menolong kita kembali. Contohnya yang paling sederhana adalah pinjaman online misalnya.
sudah tahu bahwa pinjaman online itu bunganya nggak masuk akal. Karena kita tidak membangun diri dengan benar, kita tidak mengajar diri sendiri dengan benar, kita berkeputusan salah ambil pinjaman online, akhirnya apa? Kita menderita, bukan? Karena tidak membangun diri, karena tidak mengajar diri. Iblis berusaha menipu kita bahwa Tuhan nggak tolong kamu, kan? Kamu doa nggak ditolong Tuhan. Akhirnya kamu buat keputusan sendiri. Itu harusnya tanggung jawab Tuhan. Iblis mencoba menipu kita. Tuhan udah kasih tahu ini. Ini firman Tuhan dari kita belum lahir. Ini kan udah ada toh. Pertanyaannya, kita baca tidak? Kita mengajar diri kita atau tidak? Mengubah kita atau tidak? Nah, jadi kita nggak main klaim janji Tuhan, lalu memarahin Tuhan, kecewa dengan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu nggak peduli sama kita. Bukan tidak peduli, ini firman Tuhan, kita belum lahir sudah ada. Tuhan udah mengajar kita, kitanya yang nggak mau diajar. Kitanya yang menggunakan pikiran kita sendiri. Keputusan untuk membangun usaha besar, apakah sudah duduk bersama-sama dengan Tuhan? Firman Tuhan katakan bahwa untuk membuat segala sesuatunya, buat rancangan terlebih dahulu. Apakah kita sudah belajar untuk bertanya kepada Tuhan? Tuhan, kalau seandainya nih perusahaan saya mau saya gedein, usaha saya mau saya gedein, gimana Tuhan? Seringkali kita nggak melakukan itu. Tuhan, kalau seandainya saya bercerai, kira-kira boleh nggak Tuhan? Kita nggak tanya terlebih dulu. Dengan menggunakan emosional yang menggebu-gebu, pengen banget berubah, pengen banget dengan cara kita, tapi tidak dengan cara Tuhan. Nggak terbangun, nggak mengajar, nggak mendidik, hancur kita. Menjadi pribadi kasar, menjadi pribadi yang nggak bisa mengampuni. Kita menjadi emosional karena tidak membangun, tidak mengajar. Mari belajar dari keputusan-keputusan yang salah. Karena setiap keputusan tanpa firman Tuhan, sekali lagi, yang kita ambil itu, keputusan yang kita ambil itu, tidak membangun siapapun, dan tidak akan pernah mengajar siapapun. Karena kita yang mengambil keputusan itu sudah gagal di awal. Contoh sederhananya, orang tua yang mengalami perceraian, korban pertama siapa, saudara? Anak. Pernahkah kita berpikir bagaimana nantinya anak-anak tanpa orang tua, tanpa papanya, tanpa mamanya? Pernahkah kita berpikir begitu? Firman Tuhan acuannya. Nah, pertanyaannya adalah, Bu, kan saya, Bu, yang dicerai. Kan bukan saya, Bu, yang pinjam. Pasangan saya yang pinjam. Kami berhutang. Kami bercerai. Bukan saya, Bu. Betul. Anda berpegang pada firman atau tidak? Yang kita berpikir bahwa diri kita sebagai korban, contoh katakanlah. Apakah kita berpegang pada firman Tuhan? Selama kita berpegang pada firman Tuhan, saudara, semuanya akan berjalan dengan baik. Kalaupun toh engkau ditinggalkan pasanganmu, engkau tetap benar di mata Tuhan. Engkau tetap terdidik, engkau tetap membangun dirimu sendiri, dan engkau mengajar dirimu sendiri bertindak hati-hati. Karena perceraian itu karena salah saya. Saya tidak mendidik saya tidak membangun saya tidak belajar dari firman Tuhan ini. Koreksi diri. Utang begitu banyak, numpuk. Tapi kita minta orang lain mendoakan kita. Pertanyaannya, engkau melakukan firman Tuhan ini atau tidak? Semua pendeta dihubungin. Doakan saya, Bu. Saya banyak utang. Saya nggak tahu gimana caranya membayar. Engkau sudah berpegang pada ini belum? Dari lilitan utang yang membuat engkau ketakutan ini, firman Tuhan yang kau baca itu membangun engkau, mendidik engkau kah? Sebab jika tidak, saudara, Anda akan dikit-dikit utang. Anda akan dikit-dikit minta pertolongan orang. Ribut dengan pasangan, dikit-dikit cerai.
Marah sedikit, minum minuman keras, dugem. Marah sedikit dengan pasangan, maaf, selingkuh. Nggak akan pernah bisa berubah. Muter gitu aja, menggulung dosanya, muter di area itu terus-menerus. Nggak pernah mau berubah. Dosa yang sama dilakukan terus-menerus. Kegagalan demi kegagalan terjadi dalam hidup kita. Berikutnya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ketahuilah saudara bahwa Anda dan saya diberikan karunia oleh Tuhan. Banyak daripada kita tuh nggak ngerti. 9 karunia Roh Kudus itu apa? Bernubuat, lalu apa? Berbahasa roh, membuat mujizat, menyembuhkan. Apalagi saudara ya, perkataan hikmat, roh, penafsiran, dan lain sebagainya. Nanti lihat ya, nanti lihat, pelajari 9 karunia Roh Kudus. Itu semuanya, entah kita itu punya 1 atau 2, kita punya dari 9 karunia itu. Entah itu mujizat, waktu kita berdoa, kita diberikan karunia untuk membuat mujizat. Contoh nih, Tuhan memberikan karunia kita kalau doa, itu buat mujizatnya gampang gitu ya. Kita doa. Ada karunia itu. Tapi karena kita malas berdoa, karunia itu terjadi atau tidak? Ya enggak. Engkau enggak mengasah dirimu, di ayat yang pertama tadi apa? Firman Tuhan enggak kau pegang, engkau enggak membangun dirimu, engkau enggak mengajar dirimu, maka karunia yang Tuhan berikan buat hidup kita enggak berlaku apa-apa. Tumpul. Makanya Tuhan katakan apa? Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Kita semua punya 9 karunia ini, saudara. Entah 1, entah 2, kita ada salah satunya. Pasti mujizat ada di diri kita. Kesembuhan pasti ada. Seringkali kita nggak tahu. Oh ada ya karunia dalam diri kita. Nggak ngerti kan? Karena firman Tuhan nggak kau baca. Doaku nggak mempan, Bu. Doa sendiri nggak manjur. Didoain Bu Keti aja. Engkau nggak tahu ada karunia di dalam diri kita. Engkau bisa berdoa. Waktu engkau nangis, waktu engkau muji nyembah Tuhan, mujizat terjadi. Karunia itu ada. Engkau yang nggak bisa pergunakan. Ibarat kata Anda bawa senjata, di depan ada ribuan musuh, senjatanya cuma kamu pegang. Nggak kau bisa pakai. Karena apa? Tidak ada firman, tidak membangun, tidak mengajar. Makanya nggak bisa apa-apa. Dan dikatakan, engkau lalai mempergunakan karunia. Makanya kalau waktu kita, udahlah berhenti berdoa, udahlah nggak usah saat teduh, karuniamu jadi tumpul. Anda dan saya bisa loh membuat mujizat, Anda dan saya bisa loh menyembuhkan, Anda dan saya bisa menubuatkan sesuatu, Anda dan saya bisa berbahasa roh. Atau 9 karunia ini apalagi yang bisa? Karena malas. Karena nggak mendidik. Karena nggak membangun diri. Firman Tuhan tidak dijadikan acuan. Maka semuanya itu sia-sia. Nggak bisa kan doa? Karena kebiasaan minta tolong orang mendoakan. Tumpul itu karunia yang ada dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan apa? Kamu lalai. Engkau membuat keputusan yang salah karena kamu lalai. Mengalami perceraian, kamu lalai. Kamu utang di mana-mana, kamu lalai. Kamu jatuh dalam dosa, kamu lalai. Firman Tuhan katakan demikian. Karunia itu kau buang gitu aja. Sebab engkau nggak membangun dirimu sendiri. Engkau nggak mengajar dirimu sendiri. Ini loh yang membangun dan mengajar ini.
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang. Kita kan suka loh didoakan orang, didoakan pendeta, didoakan pendoa gitu ya. Kalau udah didoakan terus ngapain? Nunggu mujizat gitu doang. Dengar baik, pengurapan yang kita terima waktu kita altar call, pengurapan yang kita terima waktu seseorang mendoakan kita, dengar baik, pengurapan itu harus kau kerjakan. Jangan cuma kau terima doang, gak guna apa-apa. Berapa banyak orang, saya sudah dilakukan doa pelepasan, tapi gak terjadi apa-apa, gak berubah, karena engkau tidak bertanggung jawab dengan pengurapan itu. Pendetanya gak manjur. Udah mendoakan kami, keadaan tidak berubah. Engkau yang tidak menggunakan pengurapan itu dengan benar. Engkau yang salah, bukan hamba Tuhannya yang salah. Dan siapa suruh juga cari hamba Tuhan? Kan udah dikasih tahu, 9 karunia ada. Kita yang mana nih dari 9 karunia itu? Baca firman Tuhan dulu. Didik dirimu. Bangun dirimu. Baru engkau bisa mengerjakan semuanya itu. Gak ada saudara, hamba Tuhan manjur, gak manjur. Kau pikir hamba Tuhan itu apa? Hamba Tuhan bukan cenayang. Hamba Tuhan itu bukan dukun, saudara. Yang Anda minta datang berkali-kali. Doakan saya, doakan saya. Kayaknya kalau gak didoain pendeta itu tuh gak enak. Engkau udah menilai pendeta itu kayak dukun. Anda salah loh di mata Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan apa? Lalai. Tuhan udah mengaruniakan kita, yaitu satu pengurapan yang dahsyat. Salah satunya itu adalah ada dalam 9 karunia ini. Kenapa nggak digunakan? Semua yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, akibat kelalaian kita, yang tidak membangun, tidak mendidik. Karunia yang Tuhan berikan buat hidup kita, terbuang sia-sia. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Perhatikanlah semuanya itu. Semuanya yang mana? 9 karunia itu perhatikan. Kita ada di mana? Perhatikanlah semuanya itu yang mana? Baca firman Tuhan, membangun, mengajar, mendidik. Perhatikan itu. Tahun 2025 kalau Anda dan saya tidak mau berubah, kita akan jatuh terus-menerus di lubang yang sama. Utang terus. Sampai kiamat utang terus. Pemikiran yang salah di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Salah terus. Dikit-dikit gak doa, dikit-dikit gak saat teduh. Gak pernah mau berubah. Pergi ibadah minggu, terus aja terlambat. Karena kemudian kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Dikit-dikit ngutukin orang. Susah mengampuni. Dikit-dikit marah, kecewa, hati terluka. Itu terus areanya. Nggak ada perubahan apa-apa. Tuhan katakan apa? Perhatikanlah semuanya itu. Jadi kalau misalkan timbul pemikiran, nggak segampang itu Bu Kety. Hati saya luka, Bu. Engkau tidak mendidik, engkau tidak membangun. Firman Tuhan pasti bukan peganganmu. Kami hancur, Bu. Keluarga kami kayak begini. Apa iya saya nggak bercerai? Firman Tuhan ke acuanmu. Membangunkah? Mendidikkah? Ini loh. Perhatikanlah semuanya itu. Anda mau buat keputusan apa nih sekarang? Perhatikan yang ini. Saya juga begitu, saudara. Banyak juga saya buat keputusan-keputusan salah. Karena tidak acuannya ini. Bu, kalau udah terlanjur bagaimana? Balik lagi ke sini. Supaya apa? Kedepannya tidak buat kesalahan yang sama. Daud, waktu jatuh dalam dosa perzinahan, ditegur sama Tuhan. Dia nggak cuma jatuh dalam dosa perzinahan. Orang kalau sudah melakukan satu dosa, dia akan melakukan dosa berikutnya.
Kalau sudah melakukan dosa yang ini, akan melakukan dosa berikutnya, 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 dan berikutnya. Tuhan tegur Daud. Apa respon Daud? Ini salahku Tuhan. Berarti kalau sudah mengakui ini salahku Tuhan, baliklah ini. Firman Tuhan, mengajar, mendidik, membangun. Balik lagi ke situ. Supaya kedepannya nggak salah. Saya bercerai itu kan karena ini, Bu. Saya utang itu kan karena ini, Bu. Balik lagi ke sini. Apakah dengan keputusan-keputusan yang kita ambil itu, sungguh-sungguh kehidupan kita menjadi terdidik dengan benar? Atau kita akan lalai terus-menerus? Amin. Itulah kenapa saya selalu mengajarkan kepada saudara, jangan dikit-dikit cari pendeta. Anda akan menjadi lalai. Karena selalu berpikir bahwa kalau nggak didoain pendeta, nggak enak. Kalau nggak didoain sama si ini, rasa-rasanya nggak manjur semuanya. Pemikiran yang salah. Itu mamon loh saudara. Dikit-dikit cari hamba Tuhan, dikit-dikit cari bantuan orang, itu mamon loh saudara. Kita tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa menyembah pendeta, hamba Tuhan, keluarga, bisnis usaha kita, itu semua bisa jadi mamon. Nanti dulu deh pelayanan. Kalau udah semuanya settle, keuangan kami udah berubah baik, keluarga kami udah baik, nanti setelah itu saya pelayanan. Iya kalau berkesempatan. Kalau semuanya sudah kau dapat, maaf ya, maaf. Anda sakit atau Anda mengalami kematian, amit-amit, kesempatan itu sudah nggak ada. Mau apa? Kalau sudah kayak begitu. Makanya begitu mendengar pertobatan, lakukanlah dengan cepat. Tuhan suruhnya apa? Jangan pakai pemikiran sendiri. Anda akan stres terus. Gak cuma stres, dosamu itu terus. Kesalahanmu itu terus. Gak berubah-berubah. Dosa kutuk keturunan karena apa? Bebalnya kita yang tidak pernah mau berubah. Dosa keturunan terus ada. Dari dosa nenek moyang, orang tua, kita, anak-anak kita, dosanya sama semua. Karena apa? Kebebalan. Tidak mendidik, tidak membangun. Lalai dengan karunia. Ayat yang terakhir. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri loh Tuhan katakan. Berarti engkau harus belajar, Anda dan saya harus belajar. Ini firman. Makanya yang benar kalau saat teduh. Beberapa waktu yang lalu ada kami sharing gitu ya dengan adik rohani gitu ya. Belajar banyak, kita ngobrol gitu. Dan salah satu teman kami ini berkeputusan untuk meninggalkan pelayanan. Saya katakan, kalau dikit-dikit meninggalin pelayanan, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, saat teduhmu pasti kacau. Waktu kita dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa, kita nggak mau berubah, nggak mau ditegur, saat teduhmu kacau. Overthinking, negative thinking sama orang, saat teduhmu kacau. Yang benar, kalau saat teduh yang benar-benar. Karena saat teduh itu tuh bukan bangun pagi-pagi banget, lalu ikut-ikutan nyembah, lalu ikut-ikutan dengerin khotbah, tapi selama kau nggak melakukan firman, percuma. Percuma. Ujian penyembahan bukan nyanyi. Percuma juga kalau dari pagi kau bangun sampai tengah malam, di rumahmu penuh dengan lagu-lagu rohani. Selama engkau nggak nyembah, ya percuma. Nggak terjadi apa-apa, saudara.
Karena yang dibutuhkan itu adalah kita berubah. Supaya kita bisa membangun diri kita bisa mengajar diri kita. Makanya firman Tuhan di sini katakan apa? Awasilah dirimu. Dari apa? Kemalasan. Dari sikap bebal kita, udah dinasehatin, tetap aja bebal. Malas doa, malas baca firman Tuhan. Awasilah dirimu. Sebab jika tidak, jangankan buat keputusan. Engkau mau berjalan aja, tersesat. Karena engkau nggak punya acuan. Bisakah seorang anak langsung jadi profesor tanpa belajar? Bisakah anak jadi dokter tanpa belajar, tanpa tes? Kita tidak akan pernah jadi muridnya Tuhan selama kita tidak mau dididik, tidak mau diajar. Hasilnya apa? Salah aja terus. Dosanya tetap itu, kesalahannya tetap itu. Terkungkung dengan dosa yang sama, dengan kesalahan yang sama. Gak mau berubah. Awasilah dirimu. Lalu kemudian, awasilah ajaranmu. Engkau dengar apa hari-hari ini di telingamu? Pengajarannya apa nih di telinga kita? Sudah benar belum? Kita itu mendengar khotbah, mendengar pengajaran, sudah benar atau belum? Sudah benar belum? Makanya kan urutannya adalah awasilah dirimu, lalu kemudian di sini awasilah ajaranmu juga. Baca firman Tuhan. Udah tahu mengampuni 70 kali 7 kali. Tapi begitu Alkitabnya ditutup, aku gak akan mengampuni. Ajaranmu sesat. Engkau baca firman Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Berharaplah kepadaku, kata Tuhan. Tapi begitu firman Tuhan kau tutup, tetap aja cari bantuan orang. Ajaranmu sesat. Engkau nggak mengawasi dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa tunduk, suami tunduk, istri tunduk, saling menghormati. Begitu firman Tuhannya gak dibaca lagi, tidak melakukan itu. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Hasilnya apa? Kalau udah saat teduh, hasilnya apa kalau udah baca firman Tuhan? Perilaku kita itu mengajarkan diri sendiri dan orang lain loh, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat satu podcast. Seorang artis gitu ya. Artis ini Kristen gitu. Dia kawin cerai berkali-kali gitu ya. Dia Kristen. Dia bikin satu podcast gitu ya. Diundang oleh salah satu artis juga bikin podcast gitu. Intinya adalah dia ingin anak-anaknya nggak ngikutin dirinya. Kamu harus kenal Yesus. Wah, salibnya gede banget. Kamu harus kenal Yesus. Dia mengajarkan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Begitu podcastnya sudah selesai, malamnya dugem, minum-minuman, melakukan free sex. Terus tadi tuh ngomong apa tadi tuh di podcast? Baru aja berkesaksian bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus mengubahkan hidup saya. Begitu keluar podcast, dosa aslinya dilakukan terus-menerus. Itu terus. Ini loh firman Tuhannya sudah ada. Engkau nggak mengawasi dirimu, ajaranmu pasti sesat. Di podcast engkau mengatakan Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saya bertobat. Saya dibaptis. After this, apa? Jangan FOMO. Cinta Tuhan Yesus itu jangan FOMO. Ikut-ikutan. Kayaknya keren gitu ya jadi Kristen. Kayaknya keren nih kalau pakai salib gede gitu ya. Jangan FOMO. Cinta Tuhan itu dari sini. Dari hati yang paling dalam. Gak peduli dengan keadaan apapun, aku tetap cinta Tuhan.
baca firman Tuhan, ditolong Tuhan atau tidak, tetap menyembah Tuhan. Pengajaranmu tidak akan pernah sesat. Karena engkau mengajarkan pada dirimu sendiri, ditolong Tuhan atau tidak, aku tetap menyembah Tuhan. Paulus dan Silas, kenapa kayak bodoh banget, udah dimasukkan ke penjara, taruh di tengah, bukannya berteriak, bukannya lari. Bukan itu poinnya. Paulus dan Silas mendengar Tuhan. Dia mendengar Tuhan. Kalau Tuhan gak suruh lari, ya enggak. Kalau Tuhan suruh stay. Kalau kita memang diproses sama Tuhan, stay. Gak lari kemana-mana, bukan kabur. Yusuf, betapa dinilai sebagai anak muda yang bodoh. Engkau dilempar ke sumur. Engkau dijual di mana-mana. Apa enggak bisa kau lari? Mendengar suara Tuhan atau tidak? Disuruh Tuhan atau tidak? Ketika orang itu mendengar suara Tuhan, yaitu baca firman Tuhan, pasti membangun, pasti mendidik. Karunia yang ada pada dirinya makin tajam. Orang kalau terbiasa dalam doa pujian penyembahan, doamu makin tajam toh. Matamu makin tajam, telingamu makin peka dalam mendengar suara Tuhan. Karena apa? Karena engkau membangun, karena engkau mengajar. Gak ada orang sakti, gak ada pendeta sakti, gak ada saudara. Semuanya itu butuh apa? Proses. Proses itu yang membuat kita dididik dan diajar. Supaya kita tidak lalai menggunakan apa yang Tuhan sudah urapi kita. Ya, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Harus ada hasilnya kalau udah ikut Saat Teduh Live. Apa hasilnya? Pagi-pagi engkau bangun, melakukan doa pujian penyembahan, hasilnya apa? Hasilnya itu bukan mujizat terjadi, duitmu balik, utangmu lunas, sakit penyakitmu sembuh, bukan itu. Itu reward dari Tuhan. Yang benar adalah karakter kita berubah atau tidak? Cara kita hidup berubah atau tidak? Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu berubah atau tidak? Awasilah ajaranmu, awasilah dirimu sendiri. Bertekunlah dalam semuanya itu. Apakah semuanya itu? Ini ayat yang ke-13, balik lagi. Firman Tuhan mengajar dan membangun. Seringkali kita tuh apa-apa kecewa sama Tuhan. Apa-apa kecewa sama Tuhan. Engkau gak mau membangun. Engkau gak mau dididik. Pengajaranmu udah sesat. Jangan terlalu kudus lah. Dunia itu juga harus kita nikmati. Hidup itu juga harus dinikmati. Kayaknya bener ya. Kelihatan banget tipe-tipe kayak begini. Acuannya bukan firman. Tangannya kosong, gak ada apa-apa. Yang dipikirin apa? Hidup cuma sekali. Nikmati. Begitu udah sakit-sakitan gak bisa apa-apa. Begitu udah bangkrut gak bisa apa-apa. Mau apa? Gak punya kekuatan bukan? Berapa banyak orang stres yang berujung apa? Bunuh diri. Sebab tidak mengajar, tidak mendidik dirinya sendiri. Banyak orang memilih untuk berhenti. Menyerah. Dalam mati aja, bunuh diri aja. Karena pengajarannya salah. Mengajar dirinya sendiri salah. Pakai pikiran sendiri, pakai logika sendiri. Tuhan katakan apa? Bertekunlah dalam semuanya itu. Baca firman Tuhan yang tekun. Belajarlah dengan tekun. Didik, ajar dirimu sendiri. Jangan pernah nyuruh anak untuk hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau sendiri aja gak takut sama Tuhan. Engkau bawa anak, bawa istri, bawa suami ke gereja telat. Sampai gede nanti anakmu akan jadi tukang telat kalau ke gereja. Di dalam rumah tidak ada mesbah keluarga.
Anakmu tidak akan pernah mau berdoa. Karena apa? Orang tuanya nggak ngajarin berdoa. Orang tuanya nggak ngajarin baca firman Tuhan. Jangan pernah minta anakmu takut akan Tuhan. Jangan pernah minta anakmu itu menjadi hormat kepadamu. Kalau engkaunya sendiri aja ngomongnya kasar. Firman Tuhan tidak menjadi acuan. Hidup sembarangan. Gak heran kalau anakmu ngikutin cara engkau hidup. Bagaimana cara pengawasanmu itu? Mengawasi diri sendirinya bagaimana? Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena ketekunan itu membuat kita menjadi tahan uji. Tahan uji dari apa? Bantingan kayak apapun. 2025 boleh susah. Keadaan boleh tidak baik-baik saja. Selama kita tekun, kita akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Gak mungkin kita gak selamat. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Benerin dulu pengajaranmu. Benerin dulu. Bangun dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Bertekunlah dalam doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan yang benar. Habis itu lakukan. Jangan hanya sekedar belajar. Tapi lakukan. Karena buah itu, buah kekristenan itu yang akan membuat kita selamat. Tidak cuma kita yang selamat. Pasangan kita, keluarga kita, anak-anak kita. Selamat semua. Ya, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau, lihat, menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Berubah dulu kitanya. Jangan suruh orang lain berubah. Kita yang harus berubah. Hati-hati berkeputusan ya. Jangan ambil keputusan apapun sebelum engkau melakukan ini. Pertimbangkan baik-baik semua keputusan yang akan kau ambil. Pertimbangkan ini. Firman Tuhan ini harus kau pelajari dengan sungguh-sungguh. Engkau mengubah dirimu sendiri lebih sungguh-sungguh. Jangan lari terlalu cepat. Anda akan tersesat. Tunggu dulu Tuhan bicara apa. Kalau semuanya hari-hari ini diizinkan Tuhan, semua pintu tertutup. Lakukan yang ini dulu. Ajari diri sendiri. Benahi diri sendiri. Bangun. Dan kebiasaan-kebiasaan cari hamba Tuhan. Doain. Stop. Bertobat. Lakukan ini. Sebab jika tidak, engkau akan lalai. Engkau akan jadi bulan-bulanan diserbu sama iblis terus. Jadi overthinking. Susah tidur, kelemahan tubuh. Ditipu sama iblis ini, itu. Diseret oleh pemikiran-pemikiran duniawi. Kalah sudah. Amin. Ya, ayo. Berkeputusan lebih lagi di dalam Tuhan. Berkeputusannya adalah hidup dalam pertobatan. Berkeputusannya adalah hidup takut akan Tuhan. Yaitu firman Tuhan untuk membangun, untuk mendidik. Dan kita tidak lalai dengan karunia yang Tuhan sudah berikan. Perhatikan dan baik-baik. Anda dan saya ada dalam 9 karunia ini. Pasti beda. Cara engkau berdoa, cara engkau muji nyembah Tuhan. Engkau waktu menumpangkan tangan, orang bisa jadi sembuh. Engkau waktu berdoa, tiba-tiba mujizat terjadi. Waktu engkau nyembah Tuhan, waktu engkau berbahasa roh, ada satu kasih Tuhan turun, ada mengubah atmosfer. Nah, tidak lalai dengan semuanya itu. Amin. Ayo, sekarang praktek. Praktek yang pertama, minta ampun sama Tuhan. Karena banyak sekali step-step kehidupan kita yang salah. Ambil keputusan yang salah. Ayo minta ampun dulu sama Tuhan. Jangan buru-buru minta mujizat. Mujizat belakangan. Mintalah sama Tuhan satu pengurapan. Kita minta ampun dulu sama Tuhan. Lalu yang kedua, minta bimbingan sama Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana bisa mengubah hidup? Mengubah hidup itu jauh lebih baik daripada buru-buru mencari duit, buru-buru cari pekerjaan, buru-buru mengubah semuanya itu. Nanti dulu. Ubah. Sebab jika tidak, kita akan melakukan dosa yang sama. Ya? Ayo, kita doa sama-sama. Ayo, yang bisa berbahasa roh. 9 karunia ini termasuk berbahasa roh. Ayo, yang bisa berbahasa roh, yang nggak bisa berbahasa roh nggak apa-apa. Katakan haleluya, haleluya, begitu boleh. Shikirala nama takana ya rala wala 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 wala.
Oh ya nama takana ya rala wala 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 wala. Gina makana ya rala rabaya shekere bekere bakana ya rala rabaya raba. Oh ya Tuhan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membukakan mata kami. Engkau buat kami melek pagi hari ini ya Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang salah waktu yang lalu ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Betapa Engkau membukakan mata rohani kami pagi ini ya Tuhan. Agar supaya kami saat teduhnya benar, kami benar-benar membangun, kami benar-benar mendidik diri kami sendiri ya Tuhan. Kami ajar kami semua. Ajar kami semua. Ajar kami semua. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajaiblah karya-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami ya Tuhan, menghitung hari-hari kami. Ajar kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah firman Tuhan mendidik kami ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Kami nggak sembrono, kami hidup berhati-hati. Kami mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tolong setiap kami ya Tuhan. Kami sudah banyak tersesat, kami sudah banyak melakukan kesalahan. Buat kami menjadi hidup takut akan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berpengharapan kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan Allah mengurapi kami satu-satu pagi hari ini ya Tuhan. Dengan pengurapan yang baru. Kami menjadi peka, mendengar dan melihat Engkau ya Tuhan. Buat kami peka kembali. Buat kami tajam dalam melihat ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Waktu kami merenungkan firman Tuhan dan belajar melakukannya, kami bertindak hati-hati supaya kami hidupnya gak sembrono lagi. Terima kasih. Dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kami semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Praktek ya. Setelah ini praktek. Lakukan aja dengan tekun. Keluargamu pasti akan mengalami pemulihan. Hidupmu pasti akan mengalami pemulihan. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Sampai ketemu besok pagi. God bless.